Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza sita sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin alladhi yuqarribuna ila ma yuhibbuk. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayatullah wa talibat rahimani wa rahimakumullah wa arsadakumullah fi hayatikum. Gimana kabarnya pagi ini? Sabahul khair. Alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'amillah. Itulah kalimat yang senantiasa kita ucapkan di setiap waktu yang kita manfaatkan, karena nyaris tidak ada waktu yang tidak ada kenikmatan yang Allah berikan. Kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih banyak dibanding dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalimat alhamdulillah jauh lebih banyak kalimat itu untuk kita ucapkan dibanding dengan tasbih, takbir, tahmid. Karena Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya, mau orang-orang kafir, orang-orang yang beriman, orang yang soleh, bahkan mereka orang fajir sekalipun, pendosa, itu Allah kasih jatah rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rizkinya, memberikan kenikmatannya siapapun. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia sungguh sangat luas, termasuk bagi kita semua. Tentu yang membedakan antara rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, itu berbeda. Orang-orang kafir bisa merasakan rezeki itu di dunia saja, tapi bagi kita kenikmatan yang Allah berikan berupa rezeki yang Allah turunkan tidak hanya kita rasakan di dunia saja, tapi akan kita nikmati nanti di akhirat. Dan itulah sebetulnya target kita ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki kepada kita. Visi kita bukan hanya visi untuk di dunia ini, tapi visi kita sampai ke akhirat. Ayyuhatullah wa thalibah uhibbukum fillah, yang saya cintai karena Allah. Nih sebelumnya Ustadz mohon maaf nih ya, yang sebesar-besarnya mungkin ya, karena di bulan yang lalu semestinya Ustadz ngisi juga ya di waktu yang sudah dijadwalkan. Namun qadarullah ma syaa, terjadi kesalahpahaman ya. Ternyata jadwal kajian yang biasanya dilaksanakan ba'da duhur jam 1 ternyata dilaksanakan jam 7.30. Sebetulnya di hari itu juga Bapak Ustadz tidak bisa mengisi, karena emang di jam 7.30 itu Ustadz ngisi pembukaan P5RA ya. Apanya Ustadz nyangka kegiatan di sini jam 1, sehingga ketika itu Ustadz iakan saja, karena tadi ya nyangkanya jam 1, tahu-taunya jam 7.30 dihubungi pas lagi ngisi, sehingga ketika itu Ustadz tidak bisa ngisi. Namun pada Allah
terus berjalan dan alhamdulillah hari ini juga nyaris kesalahpahaman lagi kalau tidak ditanya ya, yaitu karena Ustaz masih menyangka bahwa kegiatan ini di jam 1 ya. Alhamdulillah Ustadz yang ada di sini menghubungin bahwa kegiatannya jam 7.30. Alhamdulillah 15 menit yang lalu Ustadz sudah nyampe di sini dan akan mencoba untuk ngobrol dengan kalian ya. Tema hari ini adalah satu pertanyaan. Apa? Ingin hidup bahagia? Di ujungnya itu ada tanda tanya, berarti pertanyaan. Ingin hidup bahagia? Ketika ada pertanyaan ini, tentu jawabannya sudah pasti ingin. Ingin hidup bahagia, ingin. Kalau pertanyaannya kebalikannya, ingin hidup menderita? Enggak mau ya. Ingin hidup sehat? Ingin hidup sakit? Iya. Pasti itu sudah merupakan fitrahnya manusia. Ketika ditanya salah satu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan, ingin hidup bahagia, otomatis lisannya ini mengatakan ingin hidup bahagia. Ya, sehingga sering kita lihat, bahkan kita sendiri ya, menyaksikan bagaimana orang itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, saking ingin hidup bahagia, mereka ada yang melakukan apapun untuk mengejar kebahagiaan itu. Ada yang melalui kekayaan. Mereka mencari kekayaan semaksimal mungkin agar harta ini bertumpuk, banyak yang dia miliki, dia kejar. Karena bagi dia kekayaan bisa memberikan kebahagiaan. Ada juga yang dengan jalur popularitas, hidupnya terkenal. Karena menurut dia kalau ingin bahagia itu ya harus tenar orangnya, harus populer. Ada yang mengejar kebahagiaan dengan jabatan, karena bagi dia jabatan adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun anak-anak sekalian, apakah yang selama ini mereka kejar dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, betulkah kebahagiaan mereka dapatkan? Ada betul, ada tidak? Ya. Ada betulnya, ada tidak? Ya, ada betulnya, ada tidak. Tapi realita yang terjadi, tidak sedikit bahkan ada orang yang tenar, populer hidupnya, kehidupannya, itu hidupnya tidak bahagia. Ada orang yang memiliki jabatan, jabatannya tinggi, tapi hidupnya tidak bahagia. Ada orang yang kaya raya, tapi kekayaannya tidak memberikan kebahagiaan. Ada orang yang ganteng, kalau ganteng bisa memberikan kebahagiaan tidak? Kalian kalau ganteng bisa memberikan kebahagiaan tidak? Kalian masih berpikir atau ganteng kira-kira bahagia tuhnya? Kalau kecantikan bisa bahagia tidak? Ya. Tapi adakah orang yang ganteng dan cantik dan tidak bahagia? Ada. Ya, ada. Dia orangnya terkenal, hartanya berlimpah, jabatannya juga sama, punya jabatan, orangnya ganteng, ya, suaminya ganteng, istrinya cantik, uangnya banyak, ya. Ada nggak yang seperti itu yang tidak bahagia? Ada. Kenapa bisa mengetahui orang seperti itu tidak bahagia? Kalau kita tahu kok di media sosial atau di media mainstream, ya. Ciri mereka tidak bahagia, yang mereka dalam berumah tangga tidak harmonis, tidak samawa, sakinah, mawadah, warahmah, hidupnya tidak tenang. Bagaimana mau dikatakan
mereka itu hidupnya bahagia? Kalau rumah tangganya porak-poranda, saling menyalahkan, saling menghina, membuka aib satu sama lain, itu bukan indikator bahagia. Ada orang yang tenar matinya bunuh diri. Cing, kalau kira-kira matinya bunuh diri, dia bahagia atau tidak? Tidak. Ada orang yang punya perusahaan, matinya gantung diri itu. Kira-kira bahagia atau tidak? Padahal jabatannya tinggi itu. Ini nasihat bagi kalian semua, kaitan dengan kebahagiaan. Nah, menurut kacamata seorang pelajar, siswa-siswi, santriwan santriwati, menurut kalian itu definisi bahagia itu apa sih? Banyak uang. Apa lagi? Selalu merasa cukup. Menurut kalian bahagia itu apa? Ketika guru tidak ada. Bahagia enggak ketika guru enggak ada? Ya, ini mah udah merupakan cerita klasik dimanapun. Dan ini apa ya? Sebuah kebiasaan emang yang lama kelamaan harus dipahamkan. Siswa itu akan merasa bahagia. Siswa bahagia itu ketika guru tidak ada ngajar. Ketika diumumkan guruna teu hadir sakit, ore pada gering teh guruna teh lain didoakeun. Guruna mah didoakeun nya. Aduh, mudah-mudahan guru kita tidak hadir ini sehat, disehatkan, ngumpul semua di kelas itu. Yuk kita berdoa buat guru kita yang sekarang ini tidak hadir. Berdoa mulai. Kan semestinya seperti itu. Bukan disyukuri, tapi munculnya rasa spontanitas dari seorang siswa ketika guru tidak ada dan dia bahagia, berarti ada sesuatu di situ yang harus diluruskan. Semestinya nggak bahagia lah, minimal nggak bahagia ketika ketiadaan guru, karena sebetulnya dia mengalami kerugian yang dia tidak rasakan. Dia sebetulnya rugi, tapi dia tidak merasa bahwa dia rugi. Kenapa? Apa ruginya? Semestinya dia hari itu mendapatkan ilmu. Semestinya di hari itu dia mendapatkan nasihat. Semestinya di hari itu dia mendapatkan doa dari gurunya itu. Namun dia tidak merasa sudah mendapatkan selama ini ilmu, nasihat dari guru, sehingga berubah kehidupannya. Jujur anak-anakku sekalian, kehidupan kita ini bisa berubah seperti begini itu karena ilmu, kadar ilmu yang kita miliki. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah akan sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jelas berbeda. Itu pertanyaan Allah itu. Sama enggak orang yang pintar dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas sangat tidak sama. Ketidaksamaan mereka itu bisa dilihat dari pola tingkah laku dan ucap mereka, bahkan pakaian mereka itu. Semakin berilmu seseorang, menjadi seorang alim, seorang ulama, maka dia semakin yaksha, semakin takut kepada Allah dengan ilmunya. Tapi seseorang ketika tidak berilmu, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya, anak-anak sekalian. Maka ketika tidak ada transferan ilmu dalam satu waktu, itu merupakan sebuah kerugian. HP kita ini lambat laun baterainya akan habis. Maka ketika akan habis 5% lagi, kita sebagai pemilik HP akan langsung mencari charger. Kalau bisa pas charger. Sudah didapatkan pas charger, kita akan cari colokan tuh segera, karena tinggal 5% lagi tuh.
Begitu dicolokin nyala, alhamdulillah. Ya, transferan listrik daya kepada HP kita berjalan 4%, 5%, 7%, 10%, 20%. Dan kita masalah berbahagia kalau sudah 100%. Kalau sudah 100%, casanya kita cabut. Tuh bahagianya itu di situ, anak-anak sekalian. Ya. Dan kita tidak merasa bahagia ketika ilmu kita bertambah. Bahkan tidak terdapatkan di hari itu. Nah, makanya sudah mulai merenungkan diri, anak-anak sekalian. Usia kalian tuh pasti bertambah, nggak ada yang berkurang di sini. Ya. Yang tadinya umur 15 tahun jadi 16 tahun, 17 tahun, terus. Pertanyaannya, apakah ilmu juga seiring dengan umur bertambah pula ilmunya? Ya. Makanya nih realita yang terjadi tadi. Kita ini suka merasa bahagia, padahal sebetulnya nggak usah bahagia perasaannya itu. Dia merasa rugi ketika salah satunya guru tidak ada. Baik, di hari ini karena pertanyaannya ingin hidup bahagia, jawabannya tadi sudah ingin. Ya. Nah, sebetulnya anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan sebelum kita terlahir, tercipta di muka bumi ini. Menentukan apa, Ustadz? Menentukan kaitan dengan kebahagiaan kita. Apakah hidup kita ini bahagia atau hidup kita ini sengsara? Ini udah ditentukan. Apakah hidup kita ini kaya raya atau hidup kita ini miskin? Apakah hidup kita ini berilmu atau tidak berilmu? Sudah Allah tentukan sebelum Allah ciptakan kita. Oh gitu Ustadz ya? Iya. Wah kalau gitu mah tuh Ustadz, ngapain saya sholat? Ngapain saya nanti cari pekerjaan? Kalau sudah Allah tentukan saya masuk ke dalam neraka. Karena Allah sudah menentukan sebelum Allah menciptakan kita, di mana nanti kita akan kembali surga atau neraka. Ngapain sholat? Ada yang ditentukan asup neraka mah. Nges weh, tekudu sholat, tekudu diajar. Da Allah mah sudah menentukan kita masuk surga. Allah sudah menentukan kita hidup bahagia. Allah sudah menentukan itu semua. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika ini ada sebuah kisah ya. Kisah ini disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ketika beliau memakamkan jenazah di makam Baqi. Makam Baqi itu wilayah atau pemakaman di depan Masjid Nabawi, sebelah kiri kalau kita menghadap ke kiblat. Itu arealnya kurang lebih 10 hektar. Ketika itu sahabat Ali setelah selesai memakamkan jenazah di situ, datang Rasulullah SAW menghampiri sekumpulan sahabat tadi. Lantas Rasulullah SAW duduk di situ, ya, dan mengambil tongkat, ya, mengambil kayu pendek yang ada di situ. Para sahabat yang tadinya berdiri spontan mereka duduk, menyaksikan dan mendengarkan
apa yang akan Rasulullah SAW sabdakan. Lantas Rasulullah SAW menggaris-gariskan dengan kayu itu dan memukul-mukulkan kayu itu ke atas tanah di pemakaman Baqi al-Gharqad. Ketika Rasulullah SAW berada di situ, lantas Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ma minkum min ahadin min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nari." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sudah Allah tentukan di mana tempat kembalinya. Apakah orang ini fil jannah di surga au fin nari atau di dalam neraka. Wa illa waqad kutibat sakiyatan aw sa'idatan. Allah juga tidak hanya menempatkan atau menentukan tempat di mana ketika dia kembali, surga atau neraka, tapi Allah tentukan pula apakah dia sa'idatan bahagia, atau syaqiyatan atau sengsara. Jadi Allah teh ngenangtukeun urang teh di dieu teh. Si A bahagia, si B sengsara, si C pinarakaeun, si D di surgaeun. Udah Allah tentukan. Qala, lantas Ali radhiyallahu an berkata, qala rajulun, ada yang bertanya ketika itu salah seorang sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal?" Ya Rasulullah, kalau begitu apakah sebaiknya kami berdiam diri saja tanpa harus berbuat apa-apa? Geus cicing lah nanaonan, gawe nanaonan ibadah. Dan segala sesuatunya sudah Allah tentukan. Iya kan? Kalau kita melihat kalimat tadi, nanaonan atuh. Itu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adati, wa man kana min ahli saqawati fayasiru ila amali ahli saqawati." Maka Rasulullah SAW bersabda, sekaligus ini merupakan jawaban dari seorang sahabat tadi, siapa saja yang termasuk ke golongan orang-orang yang beruntung, dia pasti akan mengerjakan amalan perbuatan orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, siapa saja yang termasuk golongan orang yang sengsara, dia pasti akan mengerjakan amalan perbuatan orang-orang yang sengsara. Maka kalimat berikutnya Rasulullah SAW menyampaikan, "I'malu fakullun muyassarun." Beramallah kalian, tetaplah beramal, karena masing-masing telah dipermudah untuk berbuat, baik yang mereka itu perbuatan sesuai dengan ketentuan terhadap dirinya, sengsara atau bahagia. Amma ahlus sa'adati, adapun orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayusarruna li amali ahli sa'adati, maka akan dia dipermudah oleh Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan orang-orang yang bahagia. Wa amma ahlus saqawati, adapun orang-orang yang akan sengsara ditetapkan sebagai orang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Fayusarruna li amali ahli saqawati, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang sengsara.
Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberikan kebaikan, bersedekah, berinfak, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan terhadap ganjaran balasan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Wa amma man bahila wastagna, dan adapun orang-orang yang pelit, wastagna, dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia apa kadzdzaba? Membohong, tidak percaya bil husna dengan balasan kebaikan yang akan Allah berikan. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak akan kami siapkan baginya jalan yang sulit. Ini anak-anakku sekalian, kaitan dengan hadis ini. Bahagialah kalian. Kenapa kita mesti bahagia? Karena kalian nyampe ke tempat ini. Ketika Allah memudahkan hambanya untuk melakukan amalan kebahagiaan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Namun naudzubillah min dalik ya, ketika ada seseorang dengan mudahnya dia melakukan kemaksiatan, kedzaliman, maka akan Allah siapkan untuk kesengsaraan dan neraka. Masih kalian tahu informasi yang viral saat ini di media sosial? Seseorang yang kurang lebih selama 20 tahun atau 15 tahun melakukan pelecehan kepada santrinya. Itu dengan mudahnya dia seperti itu. Katakanlah mudah, karena tidak ada orang yang tahu di situ. Namun qadarullah, sepandai-pandai tupai melompat, pasti dia akan serapat-rapat menutup bangkai. Itu pasti akan tercium. Bagi kita yang pernah melakukan perbuatan maksiat, dosa, terus orang lain tidak tahu, segera untuk memperbaiki sebelum Allah bukakan kemaksiatan itu. Sengaja Allah tutupi. Benar Ustadz, orang lain tidak tahu sebetulnya bahwa saya ini pelaku dosa. Nah, ketika ada yang seperti itu, anak-anakku sekalian, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita agar segera untuk beristighfar dan bertaubat sebelum Allah bukakan seperti orang tadi di media sosial, media mainstream, semuanya mengutuk orang itu. Sampai ada menyarankan hukumannya mati, dikebiri, karena korbannya mengenaskan. Sebelumnya kita dikagetkan dengan seorang laki-laki ya, sampai membunuh seorang wanita. Ya, nih ahwat di atas ya, tolong jaga diri kalian. Ya, jaga diri kalian. Begitupun laki-laki yang ada di bawah sini, jaga diri kalian. Dunia luaran sana itu seperti itu, anak-anakku sekalian. Para pelakunya itu gentayangan, dan mereka melakukan itu, anak-anakku sekalian, tidak mungkin ketika kelakuannya itu untuk yang pertama.
biasanya Allah bukakan untuk yang kesekian kali. Baru pertama kali melakukan Allah tutupi, sok gancangan istighfar taubat. Malah ngalakukan deui lain istighfar taubat, Allah tutupin lagi, sok gancangan istighfar yang taubat. Malah jongjon pada batur teu apaleun, ngelakukan lagi pada batur teu apaleun, cek Allah teh tah ku saya ditutupan deui ye, sok meh taubat jeung istighfar meh batur teu apaleun. Terus saja dia melakukan tanpa sadar bahwa itu dosa. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala membukakan, ini loh teman kalian tuh nih kayak gini nih sebetulnya mah ya, tidak hanya dipermalukan secara pribadi, fisiknya pun benjut, dihajar orang ya, dipukulin sama siapa? Sama warga. Jadi tugas kita, kata Rasulullah SAW, i'malu fakullu muyassar. Kan kita tidak tahu apa kita halus surga atau neraka, betul tidak? Iya. Cung, siapa di antara kalian yang tahu bahwa Ustadz saya mah sudah tahu bahwa saya itu adalah penghuni surga? Cung, nggak ada. Atau ahwat di atas misalnya, Ustadz saya tuh udah tahu Ustadz, saya tadi malam mimpi bahwa saya sudah ada di surga dan menjadi bidadari di surga. Eta mah ngimpi neng, ngimpi. Matakna hudang ayeuna. Nggak ada jaminan. Ada nggak di antara kalian yang sudah mendapatkan kepastian bahwa hidup kalian akan bahagia? Nggak ada. Begitupun nggak ada kepastian di antara kita untuk mendapatkan hidup sengsara, nggak ada. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, i'malu fakullu muyassar, tetaplah kalian beramal karena masing-masing telah dipermudah untuk berbuat sesuai dengan ketentuan terhadap dirinya, sengsara ataupun bahagia. Kalau ingin bahagia, lakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita ingin menjadi ahlu surga, lakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita akan masuk surga. Itu kata Rasul. Kalau ingin masuk neraka gampang. Lakukan perbuatan yang menyebabkan pinarakaeun. Mudah mana masuk surga dan masuk neraka? Ayo, bingung ya? Menurut kalian mudah masuk surga, mudah masuk neraka? Mudah masuk? Mudah masuk neraka? Nggak apa-apa, kalian mungkin pemahaman kalian lebih mudah masuk neraka, Ustadz. Kalau menurut Ustadz mah lebih susah masuk neraka, tidak? Ya. Contoh pinarakaeun teh nyaeta mabok. Nah, kalau Bapak ingin masuk neraka, mau dibilang mindalik, ini contoh. Kudu mabok misalnya. Rek meuli miras ayeuna, hese eta Bapak teh. Meulina di mana teu apa? Rek nginumna di mana? Hese. Gitu. Carana masuk neraka itu maling. Salah satunya maling duit sama motor misalnya. Hese cek bapak mana? Mananya motor yang bisa dipaling ke bapak rek asup neraka. Susah. Atau ngabegal misalnya. Saha nu rek dibegal ya supaya bisa asup neraka. Jadi susah asup neraka itu sebetulnya. Tapi masuk surga gampang, cuma banyak ujian. Wajar atuh. Diuji. Contoh, kalian merasa tidak ikut kajian seperti ini pisurgaeun? Merasa kan? Kan sudah jelas Bapak sampaikan di awal dulu. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Bagi barang siapa yang berjalan kakinya dari rumahnya menuju tempat majelis ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Tiap hari kalian tuh, tiap hari tuh, Senin sampai Sabtu. Bahkan ada di antara kalian yang ahadnya itu ikutan kajian. Setiap kali kalian keluar rumah untuk datang ke majelis ilmu, mencari ilmu, langkah kakinya itu mempermudah kalian masuk ke dalam surga. Sahhalallahu lahu. Allah mudahkan, ternyata mudah. Masuk surga teh gitu. Kan aya ujian we gitu. Karena ada ujian. Ujian itu sebagai tantangan dan rintangan. Ya. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk lebih memilih hidup sengsara, menderita, dan ujung-ujungnya neraka. Itu nggak ada alasan. Nggak ada alasan yang logis. Dan nggak ada orangnya. Kalaupun dulu sempet atau dia main-main atau enggak ya, di media sosial ada seorang artis dengan bangganya dia siap masuk neraka. Dia akan ketemu dengan artis-artis dunia, akan konser di neraka. Coba. Sebegitunya dia melecehkan neraka. Emang siga kumaha neraka teh menurut dia teh? Siga nu cetek kitunya. Anak-anakku sekalian. Kalian jangan pernah berharap nyicipin, jangan. Api di dunia saja yang selama ini kita rasakan panas, yang di kompor itu paling 100 derajat. Kalau pengen lebih panas lagi, kalian datang ke pengolahan besi. Ribuan derajat Celcius tuh besi yang tadinya padat menjadi cair. Bili hoyong ngaraosan panasna kumaha, colek eta besi nu tadina padat jadi cair, colek ta. Urang mah tong boborah nyolek nu kitu. Nincak bat nyamuknya geus jejeretean. Tong boborah nincak bat nyamuk urang mah nincak ti kotok oge geus jejengkean. Padahal teu panas eta, haneut ti kotokna. Tapi kenapa jengke? Karena baunya. Karena jijikna, jeung moal aya nu begitu nincak, begitu dicolekeun, begitu diamuan. Pasti neangan keran. Seperti itu aja kita nggak mampu, anak-anakku sekalian. Maka jangan pernah berharap atau jangan pernah terbesit di dalam hayang ngasaan asup ka neraka siga kumaha. Entong bejaan ku Bapak mah. Mun bisa mah kita dihisab teh bigoe dihisab tanpa dihisab, langsung belenyeng asup ka surga, papanggih jeung bidadari jeung permen suri. Hoyong teh? Hoyong pisan? Iraha ayeuna? Kudu maot heula. Dasarat nanti kudu manyanya tuh. Kudu maot heula geus maot dihisab karek asup ka surga. Papanggih jeung bidadari. Ya. Tenang. Kalian ikhwan yang sekarang ini belum kebagian. Jeung naon dibagi-bagi di lain waktuna, emangna raskin dibagi-bagi? Emangna bansos dibagi-bagi? Nya Ustaz cenah ibatur geus mareunang cenah. Naon menang naon kabogoh. Antepkeun keke bakal putus tah. Ya. Enggak usah gitu-gituan anak-anak sekalian. Rugi aslina tah. Bisa teh apa dibejaan ku Bapak? Rugi. Can puguh jadi pamajikan, can puguh jadi salaki. Ari ingetan kasih eta wae ripu hidupna teh. Nguapoe minta pulsa, bari si pulsa nate si data nate lenjang manehna, jangan hubungi nu lain tak. Rugi bisa. Rek dahar teu kuat, rek dahar teu nafsu, ya. Rek mandi teu nafsu, begang saya mah tara dahar tara mandi.
ka sakola leuleus. Jag-jagna teh mun ningali manehna we eta mah. Bari can pasti eta teh. Ruginya. Rugi cek ustad mah da. Bahagia, ingat anak-anakku sekalian. Kebahagiaan yang tidak hakiki, apalagi kebahagiaan yang syahwati, itu dibantu oleh apa? Syaitan. Jadi syahwatnya yang dibahagiakan. Makanya nu keur bobogohan mah ningali pasangan teh sempurna we. Asa pangkasepna, asa panggeulisna. Karena dibantu oleh setan. Nah, bahagia seperti ini anakku sekalian, dibantu bahagianya itu oleh setan. Ya, tenang, nyantai saja. Ya. Fokus kalian menjadi orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu itu Masya Allah mudah dapat pekerjaan. Kalau sudah mudah dapat pekerjaan, mudah dapat pemasukan. Kalau sudah mendapatkan pemasukan, apapun keinginan bisa dibeli. Nah, kalau sudah punya uang, punya jabatan, rek nuku mahawai oge bisa didatangkeun satrek. Saking gampangna. Teu kudu deteangan, dararatang tah. Kalaupun muka kalian tidak glowing, biasa-biasa saja, punten 70 misalnya wajahna teh. Nu datang punten 80 tah. Awewena. Kalian mah fokus ibadah. Kok fokus cari ilmu. Karena itu nanti akan mengganggu konsentrasi kalian untuk masa depan kalian. Masanya kalian untuk membekali diri kalian dengan ilmu. Kelak dengan ilmu kalian akan menjadi orang yang bermanfaat. Dan yang lebih penting bukan dalam hal paras mukanya sebetulnya. Yang penting itu akhlak. Karena tadi Bapak sampaikan di awal, tidak sedikit orang yang berpasangan, dia ganteng, dia cantik ujung-ujungnya malah KDRT. Ya kan? Itu nasihat bagi kita semua. Ya. Nah, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah kaitan dengan kebahagiaan. Beliau menyampaikan ada 3 tanda kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba di dunia ini. Jadi ada 3 tanda di kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua orang senantiasa akan berputar dengan ketiga kondisi ini. Jadi ini merupakan intinya kebahagiaan anak-anak sekalian. Makanya kita amalkan. Ya. Kalau kita ingin hidup bahagia nih. Tadi udah kita sepakati ya, bahwa tahta harta itu bukan jaminan kebahagiaan. Itu hanya aspek yang membantu saja, tapi bukan inti. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang tidak bahagia. Namun disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ini merupakan inti kebahagiaan. Yang pertama beliau katakan, asyukru ala kulli ni'matillah. Ada yang tahu artinya? Bersyukur terhadap setiap kenikmatan Allah. Itu yang pertama. Bersyukur. Tadi kita di awal, bahkan Ustaz sudah menyampaikan statement tadi di awal. Lisan kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena sudah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua. Maka langkah strategis kita adalah ketika Allah memberikan kenikmatan, bersyukur. Kenapa? Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Dan ingatlah
tatkala Rob kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, pasti kami akan menambah kenikmatan itu kepadamu. Walai kafartum, dan jika kalian mengingkari kenikmatan itu, ingat, kata Allah, azabku ini sangat pedih. Enak sekali. Nikmat bersyukur Allah tambah, nikmat bersyukur Allah tambah lagi. Makanya orang yang bersyukur akan senantiasa Allah berikan limpahan nikmat berlipat-lipat. Apa Ustaz bentuk bersyukur kita kepada Allah? Hah? Ada ya cara tahu bersyukur kepada Allah? Dengan syukuran? Mungkin bukan seperti itu. Misalnya ngundang orang makan-makan, yang sering kita katakan, yuk kurang syukuran, hari ini saya milad. Identik dengan apa biasa syukuran? Makan-makan kan? Botram. Apakah itu yang dinamakan dengan syukuran? Anak-anakku sekalian, ketika kita bersyukur kepada Allah, tidak mesti dengan undangan mengumpulkan teman kita hadir ke upacara kita dan kita makan-makan, gak mesti itu. Cukup meningkatkan iman kita kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi perintah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu bagian dari rasa syukur kita. Sholat 5 waktu tak pernah ditinggalkan, itu rasa syukur kepada Allah. Bulan Ramadan, saum selama 1 bulan, itu rasa syukur kita kepada Allah. Membaca Al-Quran, itu rasa syukur kita kepada Allah. Mendatangi kajian-kajian ilmu, itu rasa syukur kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaannya, itu rasa syukur kepada Allah. Berkata lemah lembut kepada orang tua, itu bersyukur kepada Allah. Membantu teman kalian, itu rasa syukur kepada Allah. Tidak menghina, tidak bullying, tidak mencaci maki, tidak ghibah, itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Itu. Makanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu Allah tambahkan kenikmatannya. Punya uang diinfakkan, punya harta disedekahkan. Makanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu hidupnya bahagia. Bahagia. Kenapa? Allah kasihkan, tanamkan kepada dirinya kebahagiaan. Karena dengan ibadah yang dia lakukan akan semakin mendatangkan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan mendapatkan ketenangan hati, dan ketenangan hati adalah aspek terpenting di dalam kebahagiaan. Makanya orang yang bahagia itu pasti hidupnya tenang. Ketika tidak ada ketenangan dalam hidupnya, nggak mungkin bahagia. Betul apa benar? Makanya tenang tuh. Ciri orang bahagia, lapang dada. Yang kedua adalah, beliau katakan, as-sabru ala adzabih. Bersabar atas ujian yang Allah berikan. Ujian adalah sunatullah. Nggak ada orang yang tidak diuji. Kenapa? Karena elemen terpenting dalam meningkatkan kapasitas keimanan seseorang itu ya dengan ujian. Sebagaimana kalian sekolah di SAIS ini mesti ikut ujian. Kalau di antara kalian ada siswa-siswi yang tidak tercantum di dalam peserta ujian madrasah atau ujian sekolah misalnya kalian, atau yang lain ada atau dengan nomor pesertana, hari di antara kalian nggak ada atau alias tadi bawaan, atau
Kata teh henteu. Malah orang itu datang ke TU, Pak, maaf Pak, nama saya nggak ada itu. Saya nggak diuji. Kan bahasanya gitu kan. Saya ingin ikut ujian. Padahal ujian teh naon Cina? Pertanyaan kan? Iya. Betul tidak? Tapi dia merasa sedih. Tengilu ujian teh. Lain atau? Asik euy tengilu ujian euy saya mah euy. Teh kitu kan? Bebeja ka indungna bapana teh mah alhamdulillah mah. Tengilu ujian. Cing menurut kalian kira-kira kolotna atau amak? Hari ilahi malah atau. Adi hayu ka sakola. Ciri mana teh teu baleg teh. Datang ke sekolah kan? Pak, mohon maaf nih anak saya kenapa nggak ikut ujian? Oh, mohon maaf Pak, sampaikan. Oh iya tuh, kalau gitu mah saya akan mengikuti aturan di sini. Diilukeun teh ujian, padahal ujian teh. Ujian teh ngisi soal. Terus teh. Di dalam kehidupan kita juga anak-anakku sekalian itu penuh dengan ujian. Rumusnya sabar. Rumusnya lapang dada. Ya. Ini ada nasihat yang disampaikan oleh Alqamah rahimahullah. Tahu Alqamah? Ada yang pernah dengar cerita Alqamah? Beliau menyampaikan huwar rajulu tusibuhul musibah fayu'allimu annaha min indillah fayardo wa yusallim. Kata Alqamah, dia adalah seorang yang tertimpa musibah, lalu ia tahu bahwa musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia pun ridho dan menerima dengan lapang dada. Jadi tidak ada peristiwa yang tidak di luar skenario Allah. Semuanya sudah ketentuan Allah, anak-anakku sekalian. Jadi kalau diantara kita ada yang sekarang ini sedang diuji, terkena musibah, misalnya leungit motor, leungit duit, kata musibah bukan? Ayo leungit kabogoh musibah bukan? Bersyukur bukan musibah. Kenapa kamu menangis? Saya sedih sekarang ini. Ditinggalkan. Innalillahi wa inna. Emang ditinggalkan ku saha ku kabogoh? Ta lain eta. Alhamdulillah, gitu jawaban. Ya, Bapak terlepas di antara kalian ada yang sekarang ini sedang diuji atau tidak, tapi kuncinya adalah bersabar. Terakhir, tiga ya. Beliau menyampaikan adalah at-taubatu wal istighfaru. Nih inti kebahagiaan. Apa? Istighfar dan kenapa beristighfar dan taubat? Kenapa kita ini mesti beristighfar dan bertaubat? Karena banyak dosa. Cung yang tidak punya dosa, Bapak rek dikasih door prize. Cung yang tidak punya dosa, cung. Kita ini bukan malaikat, anak-anakku sekalian. Tong bobora ngitung ti tahun kamarinya ya mah. Tadi ya, karek kudang sare. Cuma beberapa jam kita hidup hari ini. Cung yang tidak melakukan dosa, sekecil apapun dosa itu. Ada potensi untuk melakukan dosa. Apa coba? Bangun pagi tadi, cung yang tidak pegang HP dan tidak membuka HP. Wah, hebat. Sampai sekarang, bagus tuh. Geus jarang jelema nu siga kitu teh. Oh, santri, pantesan atuh. Nya langsung ngacung, nyanya ada HP-na di razia.
Baru salut Bapak gitu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Dalam ayam tuh pertama kali dibuka naon? Apa eta? Begitu bentak, nya, eta ge dihudangkeun aku adan. Begitu bentak langsung ngopepang ke mana? Mana HP. Termasuk kalian berangkat ke sini nih. Kalau dibolehkan siswa bawa HP, kayaknya semua akan bawa HP. Betul? Ini bawa HP, boleh nggak ini? Oh boleh, boleh. Nah, coba apa yang kalian rasakan ketika berangkat ke salah satu tujuan, koma ulin, karek ge 500 meter, HP tinggalin balik dia tuh. Itu saking ketergantungannya tuh kan HP. Sampai ada orang mengatakan separuh jiwaku ada di HP. Galau tah mun teh nyepeng HP teh. Dikit-dikit eta ke di pacilingan muka HP we. Tahu pacilingan? Oh enggak ya. Pacilingan teh WC. Itu bahasa Cinanya WC itu pacilingan. Bahasa Sunda baheula teh. Karena kalian nggak akan tahu ya subhanallah. Kalau dulu sering dikatakan wartel dulu teh. Ketika membuka HP, yang namanya HP totong boroah kalian, ini mah HP ustad ya. Alah eta mah anu teh di aronang teh daratang. Muncul, astagfirullah. Ayo tadi ditinggali lebar, ditinggali dosa. Makanya perbanyak istighfar barusan. Begitu lihat astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tong kia begitu tong dijomkan ya astagfirullahaladzim. Baik di badan gitu. Ya. Nama hidup kita tehnya gampang pisan ya ngelakukan dosa ya. Sekarang itu orang mau melakukan dosa itu tekudu dugem. Tekudu ini teh diskotik aya nama. Cicing di kamar oge bisa bermaksiat aya nama. Dulu Bapak pernah masantren ya, masantren. Dulu makan gak ada HP, sudah ya. Dulu mah gak ada HP. Bah lamanya ngirim kieu oge ngirim kieu tah ka ahwat kan aya masjid di pasantren teh. Ditabir pakai tabir tah. Di handapna teh melenge. Santri teh sok ngirim ieu tah. Say hello jeung awat teh. Lain ustad tapi batur ya mah. Bapak ustad. Alhamdulillah selama di pesantren Bapak mah tara pernah dipanggil ka Kismu Amen ya. Apa coba? Hanya sekedar ngirim ke dipanggil tak ke bagian keamanan. 3 kali botak. Jadi lamun aya santri di pesantren botak, cacing cirining mana nate calon soleh. Hukuman nate dibotakan di pesantren lah. Baheula alhamdulillah. Ya Bapak di pesantren, Ustaz di pesantren baheula belum pernah dibotakan. Aman. Erek kitu oge meuni hese eta. Hese. Tong boborak kitu nyarane dina ieu triplek pemisah antara santriwan santriwati. Eneuk-eneukan kitu da plang bayanganna teh alah. Karek eneuk-eneukan kitu di ditu ahwat di dieu ihwan. Mata Kismu Aman sok berjaga di dinya teh. Baheula mah da CCTV. Ayeuna mah teu kudu kikituan. Ngeri nya ayeuna. Mata coba kunci istighfar yang taubat ini sudah merupakan keniscayaan bagi kalian. Perbanyak dan tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak kurang dari 100 kali anak-anakku sekalian. Eta teh Nabi jeung Rasul.
nu dijamin masuk surga. Manya urang jaminan asup surga tara istighfar. Gampang anak. Keur kieu ge tah bisa istighfar. Na jero hate astagfirullah. Ketika ahwat lewat astagfirullah. Ya mah mulutna astagfirullah eta beungeutna terus anu ngalikeun. Eta teh tidak connect antara hati jeung panon teh. Mun astagfirullah betul teh gini astagfirullah. Hati-hati ya. Itu aja mungkin yang Bapak sampaikan karena sudah ada warning ya. Lagian Bapak juga ada ini lagi. Terima kasih anak-anakku sekalian. Di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Teruslah berdoa kepada Allah ya. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan dan kebenaran. Kita tutup kajian taklim kita saat ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala kulli husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.